Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Wanti dari Tadris IPS 2 semester 4, mata kuliah Perkembangan Masyarakat Indonesia. Periodisasi masa prasejarah. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, yang dimana masa ini berlangsung beberapa juta tahun, yang merupakan masa yang dilalui manusia dalam sejarah kehidupannya. Ada beberapa. Yang pertama yaitu keadaan bumi pada kala Pleistosen. Keadaan bumi pada kala Pleistosen, kita ambil saja contoh terhadap negara kita sendiri, yaitu Kepulauan Indonesia yang terletak di antara dua benua, yaitu Australia dan Asia. Adanya pengaruh iklim dari kedua benua, terdapat pula pengaruh penyebaran manusia dan kebudayaannya. Kedua benua disebut kepulauan, dan pada saat itu di bagian manusia ada penelitian manusia antara Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Yang kedua, alam binatang dan tumbuh-tumbuhan seperti flora dan fauna. Dalam proses perkembangan dari zaman ke zaman yang berlangsung jutaan tahun lamanya, ternyata ada beberapa jenis hewan yang punah atau mengalami perkembangan bentuk fisik. Nah, pada suatu zaman tertentu, misalnya pada jenis hewan seperti kuda dan gajah. Nah, pada kondisi ini, kehidupan hewan pada kala Pleistosen pada dasarnya tidak banyak beberapa dari kehidupan manusia, dalam arti bahwa hewan-hewan terkait oleh keadaan iklim dan tumbuhannya. Pada masa berburu ini termasuk manusia, yaitu penelitian manusia purba. Manusia di Indonesia mungkin pernah ditemukan di masa dahulu bersama dengan fosil hewan, namun penelitian ilmiah tentang fosil manusia. Nah, pada zaman ini adanya Meganthropus yang ditemukan di negara kita yang disebut Meganthropus paleojavenius yang mempunyai badan yang sangat tegap dan geraham yang besar. Lalu Pithecanthropus yang mempunyai ciri tubuh tinggi, badan berkisar antara 165 sampai 160 cm dengan tubuh dan anggota badan yang tegap tetapi tidak seperti Meganthropus. Kemudian itu Homo. Nah, itu memiliki ciri tinggi badan juga bervariasi lebih besar, yaitu antara 130 sampai 210 cm dan berat badan sekitar 30 sampai 150 kilo. Selanjutnya yaitu ada kemampuan alat. Lalu di zaman ini ada kemampuan alat yaitu seperti kapak parimbas, alat serpih, dan alat serbi. Kehidupan sosialnya salah satunya itu berkelompok. Di antaranya manusia dari sejak Pithecanthropus sampai dengan Homo, dan sangat menguntungkan daripada kondisi alam. Kemudian manusia pun hidup dalam berkelompok dan membekali diri menghadapi lingkungan sekelilingnya. Ada dua hal yang sangat ditentukan dalam sistem hidup berburu dan meramu. Ini adalah alat-alat dan api. Misalnya pembuatan alat-alat dari kayu, batu, tulang, dan tanduk, yang merupakan kegiatan tersendiri yang semakin lama semakin menuju ke arah penyempurnaan bentuk dan fungsi alat-alat itu. Nah, yang kedua yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang pertama itu ada keadaan bumi pada kala pasca Pleistosen. Perubahan penting yang terjadi pada awal pasca Pleistosen adalah berubahnya iklim. Pada masa ini, pada iklim di daerah tropik dan di Indonesia khususnya telah menunjukkan persamaan dengan iklim sekarang. Yang kedua itu adalah alam hewan. Nah, yaitu akibat terputusnya wilayah Indonesia dari dataran Asia, hewan-hewan pun yang hidup di pulau kecil terasa hidup terasingkan dan terpaksa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Selanjutnya itu ada manusia. Nah, ras manusia ini seperti yang kita kenal sudah mulai ada di Indonesia dan di sekitarnya. Menurut umum diperkiraan terutama ada dua ras yang terdapat di Indonesia, yaitu Australomelanesid dan Mongoloid. Selanjutnya itu ada pengembangan kemahiran membuat artefak.
Pada masa pasca Pleistosen berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat di Indonesia, yaitu seperti tradisi serpih bilah, tradisi alat tulang, dan tradisi kapak genggam Sumatera. Selanjutnya itu ada masyarakat. Kehidupan sosial ekonomis. Cara hidup manusia pada masa berburu tingkat lanjut masih dipengaruhi cara hidup pada masa sebelumnya. Faktor yang dialami itu seperti iklim, syukuran tanah, dan keadaan fauna amat berpengaruh dan menentukan cara hidup mereka sehari-hari. Hidup mereka masih sepenuhnya tergantung pada alam. Mereka menunjukkan keinginan untuk bertempat tinggal di dalam gua yang tidak jauh dari sumber air atau dekat sungai yang mengandung sumber makanan seperti ikan, kerang, dan siput, walaupun mereka itu tidak menetap. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam lahir melalui proses yang panjang dan tidak mungkin dipisahkan dari usaha manusia prasejarah dalam memenuhi kebutuhan hidup pada masa-masa sebelumnya. Pada masa ini, manusia berciri yang berdiam di Indonesia karena tidak ada temuan rangka yang cukup utuh. Jadi berdasarkan hasil penemuan dapat diperkirakan bahwa manusia dari masa perundingan lebih banyak unsur mongoloid dibandingkan dengan manusia pada masa berburu pasca Pleistosen ini. Adapun populasi pada masa bercocok tanam, manusia lebih besar karena pertanian dan peternakan dapat memberikan makanan penduduk dalam jumlah yang lebih besar. Nah, selanjutnya itu peningkatan kemampuan membuat alat. Pada masa bercocok tanam ini di Indonesia, pembuatan gerabah alat yang pada umumnya diasah adalah beliung persegi, kapak lonjong, alat obsidian, mata panah, gerabah, alat pemukul kulit kayu, dan perhiasan. Selanjutnya itu masyarakat bertani. Kehidupan sosial ekonomi, perubahan tata kehidupan yang ditandai oleh perubahan cara memenuhi kebutuhan hidup berlangsung secara perlahan-lahan, seperti tempat-tempat yang tinggal yang berbentuk desa-desa kecil. Selanjutnya itu jumlah penduduk pada masa bercocok tanam di Indonesia belum dapat diperkirakan, tetapi dapat diduga bahwa jumlahnya lebih banyak dari masa-masa sebelumnya. Selanjutnya itu masa kehidupan sosial budayanya. Misalnya seperti gotong royong merupakan kewajiban yang sama-sama dirasakan keperluannya oleh setiap anggota masyarakat dan sangat memerlukan alat komunikasi yang amat penting seperti bahasa. Nah, selanjutnya pemujaan nenek moyang. Pengaruh terhadap perkembangan masyarakat, konsepsi pemujaan nenek moyang melahirkan tata cara yang menjaga tingkah laku masyarakat di dunia fana. Kemudian tradisi megalitik. Pada masa ini, bangunan megalitik sangat besar, selalu berdasarkan kepercayaan dan akan diadakan hubungan antara yang hidup dan yang mati. Bangunan megalitik terbesar terdapat hampir seluruh kepulauan Indonesia. Bentuk bangunan ini bermacam-macam dan meskipun sebuah bentuk berdiri sendiri. Nah, yang keempat, masa perundingan. Masa ini disebut dengan masa akhir prasejarah di Indonesia. Penduduk pada masa ini, manusia di Indonesia terdapat sisa-sisa rangkah dari berbagai tempat. Adapun populasi lokal di masa perundingan ini, perkampungan sudah lebih besar dengan bersatunya beberapa kampung atau terjadinya desa-desa besar, tempat orang-orang dari daerah pertanian di sekitarnya melakukan perdagangan. Kemahiran membuat alat yaitu bentuk perunggu, kapak perunggu, kapak perunggu, bejana perunggu, patung perunggu,
perhiasan perunggu, senjata dan benda perunggu, benda besi dan manik-manik. Nah, selanjutnya itu ada masyarakat. Pada kehidupan sosial ekonomi pada masa perundingan manusia di Indonesia, di daerah pegunungan, dataran rendah dan pantai semakin teratur dan terpimpin. Pada masa kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kehidupan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.